Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang pengukuran. Seperti yang kita tahu bahwa banyak di sekitar kita alat-alat yang dibuat dengan presisi dan akurat yang memerlukan ketelitian yang cukup tinggi. Mungkin yang paling familiar di antara kita alat ukur adalah penggaris ya. Ya, seperti ini saya ambil dari sebuah situs 3 dimensi. Penggaris saya kira sudah sangat umum baik dari segi fungsi penggunaannya. Penggaris yang ada di sini menggunakan satuan milimeter meskipun pada tampilannya dia menggunakan 1, 2, 3 di sini ada sebenarnya adalah sentimeter. Jadi 1 ini 10, 2 ini 20, 3 dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjutkan mengenai alat-alat dan segala macam tentang pengukuran, pada video kali ini pengukuran akan dijelaskan berdasarkan yang pertama adalah alat ukurnya. Jadi ada alat ukur. Alat ukur di sini nanti akan dibedakan pertama dari fungsinya. Di setiap alat ukur memiliki fungsinya masing-masing, dan di dalam alat ukur itu ada bagian-bagian yang juga memiliki fungsi tertentu. Setelah fungsi, kita akan mulai belajar teknis penggunaannya. Jadi penggunaan. Selanjutnya, setelah kita belajar alat ukur, fungsi penggunaan, kita akan mulai melihat bagaimana kesalahan pengukuran. Ya, pengukuran tentu tidak bisa sempurna, tetap akan memiliki beberapa kesalahan. Ya, kembali lagi ke gambar mesin tadi, ya ini adalah mesin universal ya yang biasa kita temui di mungkin genset, pembangkit listrik. Terus ada mungkin yang suka beli es tebu, ya kalau kalian perhatikan pedagang es tebu biasanya juga menggunakan mesin yang sama. Pompa air ya bisa dilihat, meskipun namanya ini di daerah Situbondo dan sekitarnya atau khususnya orang Madura mengatakan ini diesel, meskipun ya sebenarnya bukan diesel itu kan bahan bakar solar ya, ini pakai bensin. Kita mulai dari jangka sorong. Ya, ini adalah gambar jangka sorong yang 3 dimensi. Pertama kita akan menjelaskan tentang fungsinya. Ya. Jangka sorong ini adalah sebuah alat ukur. Kalau saya istilahkan dia 3 in 1. Kenapa? Karena dalam satu alat ukur kita mendapatkan 3 bidang ukur atau 3 sisi untuk pengukuran. Yang pertama di sini kita lihat ada rahang yang besar. Ini digunakan untuk mengukur dimensi luar. Ya, ini proses penggunaannya dengan dijepit. Ini ada gambar, ada simulator 2 dimensinya. Ya, rahang luar ini untuk menjepit, misalkan saya ingin mengukur diameter ini. Ya, ini kan bentuknya adalah pipa. Dimensi luarnya adalah diameter luar tentunya. Atau saya mengukur ketebalan dari di sini ada bidang yang sedikit lebih lebar daripada yang lainnya. Nah, ini ketebalannya berapa antara ini dan permukaan ini. Ya, selanjutnya ada rahang yang kecil ini adalah sebaliknya digunakan untuk mengukur dimensi dalam. Contohnya seperti lubang, berapa diameter ini, diameter dalamnya. Kalau tadi diameter luar ya, sekarang diameter dalam. Atau mungkin juga bisa mengukur tidak hanya lubang, misalkan dari permukaan ini ya,
menuju ke permukaan ini. Ya. Berapa jarak antara ini? Atau jarak ini itu berapa? Di sana kita bisa menggunakan jangka sorong rahang untuk dimensi dalam. Sementara yang terakhir di sini ada sebuah jarum yang mana kalau kita gerakkan, jarum itu dimensinya akan sama persis baik dengan rahang luar, rahang dalam. Kegunaannya untuk apa? Dia digunakan untuk mengukur kedalaman. Misalkan, nah ini ada sebuah lubang. Berapa kedalaman permukaan ini relatif terhadap permukaan yang di luar? Maka kita tinggal menempelkan ekor dari jangka sorong ini dan kemudian kita mendorongnya sehingga ujung jarum di sini bisa menyentuh permukaan yang dalam. Saya kira sudah cukup tentang fungsi dari jangka sorong. Oh ya, ada tambahan di sini, ada semacam hand grip ya. Jadi agar jempol kita mudah memegang atau menggeser. Dan di sini pada biasanya ada penguncinya. Ada pengunci. Oh, ini gambar ini ada. Jadi setelah melakukan pengukuran, apabila tidak memungkinkan untuk langsung dibaca, misalkan posisinya sulit, bisa dikunci terlebih dahulu agar tidak terjadi perubahan, kemudian dibaca hasil pengukurannya. Ya, kita mulai dengan bagaimana fungsi dari cara penggunaan dari jangka sorong. Penggunaannya relatif mudah. Di sini jangka sorong di pasaran atau yang sering dipakai itu ada beberapa jenis ya. Ada jangka sorong yang ketelitiannya itu 0,1, yang di sini yang di depan ini adalah 0,2, ini maaf 0,05. Ini adalah jangka sorong yang ketelitiannya 0,02, jadi 1/20 mm, 1/50 mm ya. Kalau yang ini setengah dari 1 mm, atau 1/20 ya, 1/20, 0,05. Kalau yang ini 1/50. Ada satu lagi yang ukurannya adalah 1/10, cuman sangat jarang digunakan karena ketelitiannya yang tidak cukup teliti ya, karena hanya 0,1 saja yang bisa diukur. Jangka sorong yang 0,02 ini juga termasuk jarang karena dia terlalu teliti. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena dia terlalu teliti, ketika terjadi dia jatuh atau sering dipakai, maka dia mudah sekali memberikan error ya. Karena ketelitiannya sangat tinggi, maka perawatan dan penempatannya itu harus sangat hati-hati. Sementara ini adalah yang paling umum. Kita akan melakukan simulasi ini. Ukurannya adalah 0,05 mm ketelitiannya. Baik, cara menggunakannya di sini ada yang namanya skala utama, ada yang namanya skala Nonius. Ya. Skala utama ya, ini adalah skala utama yang di sini. Ya, ini skala utama, yang ini skala Nonius. Ya. Pertama, kalau ingin menggunakan jangka sorong, kita harus baca dulu skala utama. Cara membacanya sangat mudah, sama persis dengan kita membaca penggaris ya. Penggaris kita baca kan ya, kita tinggal langsung melihat garis yang sesuai dengan benda yang diukur. Misalkan ini, misalkan garis ini, ya ini kan ini 15, 16, 17 mm. Semudah itu caranya untuk membaca jangka sorong. Jangka sorong yang skala utama. Yang dibaca adalah bagian dari skala utamanya ini yang dibaca. Ya, ini. Yang dibaca itu
bagian angka sebelum 0. Jadi angka sebelum 0. Ya, misalkan saya letakkan di sini, saya zoom. Angka sebelum 0 di sini ini adalah 20 ya, 21, 22. Jadi skala utama dari jangka sorong ini adalah 22. Kesalahan yang paling umum dalam membaca skala utama di jangka sorong adalah kadang pengguna membaca di bagian bibir dari rahang yang bergerak ini. Jadi karena terburu-buru, entah karena bisa jadi tidak paham cara penggunaannya, yang dibaca justru angka sebelum bibir dari rahang yang bergerak. Saya ulangi lagi, misalkan saya letakkan di sini, nah maka ini pas 50, jadi sebelumnya ya, bukan setelahnya. Meskipun angka 0 ini lebih dekat ke angka yang setelahnya, yang dibaca tetap angka sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana membaca skala nonius. Skala nonius di sini kita tinggal mencari angka mana yang lurus dengan garis apapun di atasnya ya. Kita mencari garis mana yang lurus dengan garis apapun di atasnya. Contohnya seperti ini. Kita cari dulu yang lurus. Ya, ini saya kira paling lurus. Kalau kita bandingkan semuanya, maka 1 ini adalah paling lurus. Di aplikasi ini sudah terbukti bahwa ini tadi 54 karena sebelum 0 skala utamanya adalah 54 dan skala noniusnya menunjukkan angka 1, jadi 54,1. Saya coba geser sini. Ya, ini tadi 6 ya, 65, 66, 67, 68, 69, 69 skala utamanya. Terus skala noniusnya bisa kita cari. Ini adalah yang paling lurus, jadi 69,6 hasilnya. Saya coba geser sedikit untuk membandingkan, tetap 69. Sekarang yang paling lurus adalah antara 2 dan 3, garis kecil antara 2 dan 3. Berarti 2,5 ya. Dibacanya adalah 69,25. Cara teori seperti itu cara menggunakannya, namun berdasarkan pengalaman saya ada tips yang mungkin sangat membantu, yaitu untuk mempercepat mencari garis mana yang lurus dengan garis apapun di atasnya. Tipsnya seperti apa? Kita perhatikan angka 0 di sini. Apakah angka 0 ini lebih dekat kepada garis sebelumnya ataukah lebih dekat kepada garis setelahnya? Contoh yang seperti ini tidak saya ubah. Angka 0 ini lebih dekat kepada garis sebelumnya, maka secara otomatis kita hanya perlu melihat bagian awal-awal di sini saja. Jadi kita hanya perlu melihat angka-angka di bagian awal. Misalkan angka 0 ini condong ke garis setelahnya, ya, contohnya seperti ini, 0-nya ini lebih condong atau lebih dekat kepada garis setelahnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa angka yang lurus itu akan juga berada di angka yang bagian akhir. Jadi kalau dia condong ke kiri, maka yang lurus juga akan ada di kiri. Kalau dia condong ke kanan juga akan ada di kanan. Kalau mungkin juga kita mau menyimpulkan kalau dia kira-kira ada di tengah, maka garisnya juga akan, yang lurus akan ada di tengah. Ya, ini adalah tips ya berdasarkan pengalaman saya kuliah di teknik mesin. Selanjutnya, alat selanjutnya adalah ya kita tes dulu aja ya. Kita tes latihan. Ya, misalkan seperti ini. Ini mana kira-kira yang lurus? Skala utamanya dibaca 23, yang angka sebelumnya 23, dia sedikit lebih dekat ke angka yang sebelah kiri atau angka sebelumnya, maka dia juga akan sekitaran ada di sini ya. Ya, ini 23,3.
ya 23,35 ya, kalau di sini 35 angkanya ya, karena harus di zoom agar kita bisa memperhatikan 23, ya ini agak tidak lurus, ini yang paling lurus 23,35. Kalau kita berhadapan langsung dengan alatnya, terkadang kita diragukan dengan mana angka yang paling lurus ya. Saran saya adalah segera mungkin langsung memutuskan mana yang Anda paling yakin, karena dalam prakteknya membaca jangka sorong itu tidak boleh terlalu lama. Alat ukur selanjutnya adalah mikrometer. Ya, mikrometer ini adalah gambar 3 dimensinya. Saya jelaskan dulu fungsinya. Mikrometer itu dia memiliki kelebihan, yaitu ketelitiannya jauh lebih teliti daripada penggaris dan masih juga lebih teliti daripada jangka sorong, meskipun jangka sorong yang paling teliti sekalipun. Ya, contohnya di sini yang 0,02. Memang ada jangka sorong yang ketelitiannya 0,01, tapi ya juga harganya sangat mahal dan kembali lagi perawatannya sangat hati-hati. Mikrometer ini saya jelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, dia memiliki sebuah silinder yang bisa bergerak. Ya, saya tunjukkan dengan simulator saja. Nah, silinder ini bergerak ketika handle-nya ini kita putar. Nanti benda kerja atau benda yang akan diukur dijepitkan oleh dua silinder ini. Nah, di sini ada dua grip ya. Ada dua grip yang grip ini sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Ini grip besar ini digunakan untuk ketika kita ingin memutar silinder dengan cepat, misalkan silindernya ini masih belum menyentuh benda, maka disarankan jauh lebih efektif kita menggunakan grip yang lebih besar. Sementara hand grip yang lebih kecil atau pegangan yang lebih kecil di sini, ketika mikrometer ini sudah mulai menyentuh benda, maka sangat disarankan kita menggunakan grip atau pegangan yang lebih kecil, karena di sini sudah ada sebuah mekanisme ketika kita memutarnya terlalu keras, maka dia otomatis akan melakukan pelepasan ya. Jadi semacam ada bearing satu arah atau bantalan satu arah, sehingga tidak merusak mikrometer dan tidak juga memberikan perubahan bentuk karena tekanan terlalu keras kepada benda yang diukur. Terus yang kedua, di sini adalah ada skala utama, ya, bagian sini ini adalah skala utama. Terus ini adalah skala non-use-nya, skala non-use. Sementara ini adalah pengunci, sama seperti tadi, ketika tidak memungkinkan untuk dibaca secara langsung sesaat setelah benda dijepit, maka kita bisa menguncinya terlebih dahulu. Oke, itu adalah fungsinya. Kita lihat lagi gambar 3 dimensinya. Ini bisa kita putar-putar ya, kurang lebih seperti ini. Kita beralih ke cara penggunaannya. Cara penggunaan dari mikrometer. Kalau tadi di jangka sorong, mungkin yang susah adalah membaca skala non-use-nya, yang lebih mudah adalah membaca skala utamanya. Sebaliknya, menurut saya di mikrometer ini yang lebih susah adalah membaca skala utamanya. Skala non-use-nya sangat mudah. Ya, kita langsung praktikkan. Pertama, dalam membaca skala utama, kita harus melihat angka mana yang berada sebelum bibir dari silinder yang bisa berputar ini. Jadi kalau tadi di jangka sorong angka sebelum 0, nah di sini bukan 0 lagi, tapi yang dilihat adalah bibirnya. Atau ujung tepi dari silinder yang bisa berputar ini. Nah,
Mungkin yang berbeda di sini adalah ada dua garis, ada garis atas dan garis bawah. Sebenarnya sangat sederhana. Garis bawah di sini menunjukkan setengah dari garis atasnya. Ya, misalkan ini saya coba geser dulu. Nah, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang di sini adalah setengah, 1 setengah, 2 setengah, ya 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan seterusnya. Jadi apabila yang lebih dekat itu adalah bagian atas, maka misalkan seperti ini, maka skala utamanya adalah 5, sementara kalau yang lebih dekat seperti ini bagian bawah, maka 5,5. Nanti akan seperti biasa, tinggal dijumlahkan dengan skala noniusnya. Membaca skala nonius bagaimana caranya? Ya, kita hanya mencari garis tengah, garis mana yang paling lurus dengan garis tengah ini. Jadi garis mana yang paling lurus dengan garis tengah, itu menunjukkan skala noniusnya. Ya, sesuai ketelitiannya di sini 0,01. Ya, kenapa dia dikatakan mikro? Karena dia bisa sampai skala mikro, ya 10⁻⁻⁶ meter. Jadi 1 meter dibagi 1 juta. Itu ketelitiannya. Ya, kita coba simulasi sekarang. Misalkan ini, saya geser terlebih dahulu. Nah, misalkan ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4 yang berada paling dekat dengan bibir adalah skala di atas, maka ini 4. Sekarang kita lihat skala noniusnya, yang paling dekat di sini adalah 3, ya, di sini dibacanya 3. Jadi ini 4,33. Baca skala nonius itu dari bawah ke atas, 33. Sekarang kita coba geser. Di sini adalah yang paling dekat adalah bawah, maka ini 4,5. Dan yang paling dekat kepada garis tengah adalah 25, 26, 27. Nah, karena di sini bagian bawah, maka tidak bisa langsung kita katakan komanya, harus kita hitung terlebih dahulu. Ya, jadi skala utamanya tadi adalah 4,5. Skala noniusnya adalah 28, ya, 28 ya. Ini 1, 2, 3, ya, 8 ya. Maka ini kita tinggal jumlahkan, maka 8, 7, 8, 4,78 sudah sesuai dengan nilai yang ada di simulasi. Sekarang kita coba simulasi, kita coba tes. Akan kita geser sedikit. Nah, di sini kita bisa mencoba menghitung skala utamanya ini, ya, yang garis sebelum tepi ini adalah garis bawah, maka dia 5,5. Sekarang skala noniusnya adalah 31, 0,31. Kita jumlahkan 5,81. Sebenarnya kalau sudah terbiasa tidak perlu melakukan hitungan seperti ini. Tinggal apabila yang dekat bagian bawah, maka tinggal kita tambahkan puluhannya di sini, kita tambahkan 5. Jadi ini 30, ya 80, 81. Misalkan yang lurus ini, misalkan, maka ini 85, 86. Begitu seterusnya, sehingga kita tidak perlu melakukan oret-oretan seperti ini. Baik, kita bandingkan dengan hasil simulasi, apakah benar tadi 5,81? Ya, benar.
Ya, selanjutnya ini adalah pengukuran menggunakan mikrometer. Ini adalah ada satu lagi mikrometer yang juga tidak umum, ketelitiannya itu 1/10-nya dari mikrometer sebelumnya. Jadi dia 1/1000 mm. Ya, ini benar-benar mikrometer ini. Ya, kalau tadi ini bukan 1/1.000.000 ya, yang 1/1.000.000 itu ini. 1/1.000.000 meter itu ini. Kalau yang tadi ini 1/100.000. Meskipun julukannya sudah mikrometer ya, pada kenyataannya dia belum level mikro, belum level 10⁻⁶. Yang mikrometer sejati ya ini, dia benar-benar 10⁻⁶. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran itu ada dua istilah sebenarnya yang paling umum, yaitu ada istilah akurasi dan presisi. Ya, ini ya sumbernya berbahasa Inggris. Ada namanya akurasi dan presisi. Seperti kita lihat di sini, misalkan nilai sebenarnya actual value di sini adalah sekitaran 2,7 di sini, dan ketika kita melakukan pengukuran, ya ini terserah satuannya apa, ternyata pengukurannya berada di sini, maka jarak antara rata-rata pengukuran ini, atau jarak kalau misalkan hanya melakukan satu, jarak antara pengukuran tersebut terhadap angka sebenarnya itu adalah akurasi. Jadi akurat itu secara sederhana adalah sesuai dengan kenyataannya, atau sesuai dengan nilai nyatanya, nilai sebenarnya. Sementara presisi itu lebih ke konsistensi, apakah nilainya dia antara pengukuran satu dan pengukuran lainnya itu berbeda jauh atau tidak. Ini ada sebuah analogi sederhana. Misalkan orang melakukan olahraga memanah, misalkan gambar pertama di sini dia secara akurasi cukup baik, namun secara presisi jarak antara tembakan satu dan tembakan setelahnya dia lumayan jauh. Sementara gambar yang kedua, kepresisiannya atau konsistensinya ini baik ya, karena jaraknya sangat dekat, sementara jarak menuju target atau nilai sebenarnya itu lumayan jauh. Akurasinya lebih buruk dari gambar yang pertama. Sementara ini adalah yang mendekati sempurna, baik akurasi ataupun presisinya dia sangat baik. Saya kira ini adalah akhir dari video ini tentang pengukuran. Kita sudah bahas tentang pengukuran, alat ukur, fungsi, penggunaan, kesalahan pengukuran, dan lain-lainnya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.